Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Lanjut tema tentang kaidah fikih yang sedikit memberikan pengertian, objek, kajian, proses dan manfaat kaidah fikih, sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah fikih, hubungan usul fikih, kaidah fikih dan kaidah fikih, kaidah pokok dan kaidah cabang atau furu', ya. Kemudian terapan kaidah fikih dalam fikih muamalat, prinsip-prinsip pengembangan hukum Islam dalam fatwa DSN, dan kaidah fikih di fatwa DSN MUI dan implementasinya. Ya, tadi juga saya sharekan di grup dua buku yang membahas tentang kaidah fikih yang akan diambil oleh kawan-kawan, satu tema judul kaidah fikih, dan dibuatkan pengertiannya atau referensinya dan beberapa contoh-contohnya gitu ya. Contoh-contohnya ada di buku kok, semuanya lengkap di buku, tinggal bikinkan ringkasan slide-nya saja. Nanti setelah itu baru kawan-kawan akan membuat sebuah artikel yang sifatnya publish juga, online juga ya. Pertama kita bahas tentang pengertian kaidah fikih, juga sudah saya share di grup ya materinya, jadi tidak perlu Anda catat ya, tinggal Anda pahami saja dari pengertian-pengertian ini ya. Dan usahakan fokus sebentar aja ya, nggak usah yang lain dulu, WA dan sejenisnya, atau yang lain sebentar ya, saya tidak lama kok untuk penjelasan teori, itu biasa gitu ya. Nah, secara bahasa kawaid atau jamak dari kaidah ya berarti asas, dasar, panduan, prinsip, model, dan peraturan. Jadi asal muasalnya kaidah fikih itu muncul karena memang pada faktanya mempermudah pembelajaran fikihnya. Ya, jadi dengan adanya kawaid fikih, maka tidak perlu lagi mencari apa dalilnya, apa referensinya, apa hadisnya, Al-Quran, tidak. Tapi dibentukkan dalam sebuah prinsip atau model atau peraturan yang ringkas gitu ya. Nah, secara istilah atau terminologi, ad-dhab itu bima'na al-hukmu al-kulliyu al-muntabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Dabit atau ketetapan yang mempunyai makna hukum kulli yang mencakup bagian-bagiannya yang secara partikular. Ya, artinya ya sama dengan ketetapan-ketetapan yang banyak sekali cabangnya dan diringkas menjadi sebuah kaidah atau prinsip kecil ya. Nah, sementara fikih secara bahasa adalah pemahaman. Makanya kalau belajar fikih jangan dihafal tapi dipahami ya. Apanya? Ya hukum-hukumnya yang dihafal tuh dalil-dalilnya gitu ya. Jadi yang dihafal dalilnya. Adapun fikihnya adalah untuk melihat bagaimana pemahamannya, karena semakin ke depan semakin berkembanglah dalil-dalil yang terjadi pada saat ini gitu ya. Nah, menurut istilah adalah pengetahuan tentang manusia, hukum-hukum syar'i tentang mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang secara detail. Jadi kalau bahasa Arabnya ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillati tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih itu pengetahuan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia, tapi diambil dari dalil-dalil yang detail dalam Al-Quran dan hadisnya. Gitu ya. Nah, maka kalau kita gabung bagaimana? Kaidah fikih menjadi kumpulan-kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada kias yang mengumpulkannya. Atau suatu yang bersifat umum yang meliputi bagian-bagian yang banyak sekali yang bisa dipahami menjadi hukum terjadi kaidah tersebut. Jadi bahasa banjarnya gini, banyaknya fikih, banyaknya usul fikih dijadikan jadi satu satuan yang namanya kaidah fikih ya. Atau ringkasnya kayak kemarin masih ingat, minggu kemarin saya bahas ada orang yang mau buat shop ya. Nah, maka ada orang yang membeli bahan-bahannya, ada yang membeli bahan ini bahan itu gitu ya kan. Nah, akhirnya apa? Dibikinlah. Nah, itu namanya usul fikihnya ya, bahan-bahannya ya. Nah, ketika dia membuat shop, jadilah shop atau jadi apa sebagainya, itu namanya fikihnya. Nah, sementara kaidah fikihnya, kita tinggal pilih shop apa yang mau, tinggal beli, selesai. Nah, itu namanya ringkasnya ya. Atau kalau rumah, bahan-bahan bangunan itu namanya usul fikihnya. Jadi rumahnya fikihnya. Kalau kita kaidah fikih mana, tinggal pilih pilihan rumah mana yang perlu kita beli. Jadilah RSS, namanya sudah ada bentuk-bentuk model rumah yang kita inginkan. Mau yang lantai 1, lantai 2, atau lantai 3, tinggal kita pilih. Klik, itu udah jadi. Itu namanya kalau dalam bahasa ringkasnya atau bahasa mudahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kaidah fikih yang memudahkan orang saja ya. Kaidah fikih itu mempermudah orang dalam mempelajari fikih atau hukum-hukum yang berhubungan dengan fikih gitu ya. Meskipun ada usul fikihnya, tapi tidak dijelaskan dalam detail, secara detail di dalam
kaidah fikih. Kenapa? Kan dalam usul fikih tadi sangat detail sekali dalilnya. Ya. Tapi kalau dalam kaidah fikih dia hanya mengambil ringkasannya saja. Ya. Nah itu pengertian kaidah fikih. Objek dan kajiannya. Nah jadi namanya objeknya ini dari sini, ya, dari Al-Quran pertama-tama, kemudian dimunculkan usul fikihnya. Jadi Al-Quran itu dalil utama, hadis juga dalil utama. Apa hadisnya, apa Al-Qurannya harus ada. Dan mungkin kaidah fikih itu muncul karena tiba-tiba saja, tidak bisa. Kaidah fikih itu muncul karena pemahaman ulama dari Al-Quran dan hadis, kemudian dimunculkan dalam kajian-kajian usul fikihnya. Ya. Nah ini yang punya saya kaidah fikih, tapi dalam hukum Islam, bukan dalam fikih muamalah ya. Ini buku saya yang kemarin ada 100 kaidah fikih ya, yang berhubungan dengan hukum Islam ya, secara umum fikih gitu ya. Artinya kompeten saya dalam mengajar kaidah fikih memang ada buktinya gitu aja sih. Kaidah fikih tentang teori, aplikasi dan prinsipnya gitu ya. Nah, kemudian usul fikih ini posisinya apa? Sebagai penelaah daripada Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, HP misalnya ini seperti ini ya. Maka untuk mengetahui isi HP ini apa, kita harus membongkar dalamnya. Buka ini, baut ini ya. Maka muncullah usul fikihnya. Nah, setelah muncul usul fikihnya, kita akan ketemukan apa fikihnya, hukum fikihnya apa ya. Hukum misalnya dalam kondisi darurat nih, aku tak bisa berdiri sholat. Bolehkah aku duduk? Ya silahkan. Tapi duduknya seperti apa? Nah, muncul kaidah fikih. Nah, jar kaidah fikihnya, boleh kau duduk tapi sebatas kemampuan kau saja. Artinya, kalau memang bisa berdiri, diri dulu, nanti kau sudah lelah, duduk langsung. Jangan langsung duduk gitu. Nah, itu namanya kadaratu atau kadur bikadrihan nanti kaidahnya ya. Berdasarkan dari kaidah fikih itu apa? Berdasarkan batasan yang mampunya saja ya. Nah, selanjutnya setelah dapat kaidah fikih, muncullah pengujiannya. Dari mana? Pengujian kepada Quran hadis, diuji dulu benarkah ada sini kaidahnya gitu ya kan. Pengujian daripada kaidah fikih gitu ya, diuji. Nah, muncullah nanti hasil kesimpulannya menjadi sebuah fikih ya dan jadikan sebuah hukum. Nah, ini namanya qanun, artinya hukum. Artinya ketika kita membaca fikih atau kaidah fikih itu pada akhirnya bisa implementasi aja langsung. Tinggal praktek aja. Mana nih kaidah fikih yang tepat untuk kasus ini? Mana kaidah fikih ini yang menjelaskan tentang permasalahan ini? Sehingga outputnya kawan-kawan selesai mata kuliah ini ahli di bidang fikih gitu. Tapi dalam bentuk prinsipnya aja saja, yang ringkas-ringkasnya aja ya, atau kaidah-kaidah fikihnya. Nah, objek dan manfaat kaidah fikih. Pertama, manfaat atau kegunaan kaidah fikih. Satu, mengelompokkan bagian yang bercerai-berai dalam usul fikih dan sejenisnya. Artinya gini, Anda boleh baca saja ya bahwa kaidah fikih itu bermanfaat untuk apa? Mempermudah mukallaf atau masyarakat atau manusia dalam menelaah kasus yang terjadi di lapangan. Nah, itu manfaatnya. Sehingga ketika masyarakat itu menemukan atau kawan-kawan menemukan masalah hukum, tinggal cari mana kaidah fikih yang tepat dalam konteks yang ditemukan gitu ya. Jadi metode-metode fatwanya udah bisa didapatkan gitu ya. Sangat mudah saja gitu, tidak perlu panjang lebar gitu dalam konteks penyusunan dari kaidah-kaidah fikih gitu ya. Nah itu manfaatnya. Jadi kawan-kawan selesai dari mata kuliah ini outputnya ahli di bidang kaidah fikih. Maka setidaknya nanti ada tugas ya yang konteksnya satu kaidah fikih diambil oleh 3 orang. Munyakawa hafal kaidahnya satu itu aja. Ya. Nah itu untuk tugas kelompoknya. Nanti ada lagi tugas yang mandiri sama dengan mata kuliah yayasan tadi. Tugas kelompoknya menelaah itu fatwa yayasan secara kelompok. Adapun yang individunya menelaah fatwa yayasan secara sendiri-sendiri lagi. Jadi sudah belajar bersama kelompok. Maka terakhirnya nanti secara mandiri gitu ya, sendiri-sendiri aja lagi. Nggak lagi pakai bertiga timnya. Masih lama kok 6 bulan. Ya, sekitar Januari atau Februari lah hati-hati. Tapi ya bisa ditelah dari sekarang gitu ya. Ya biar gak terlalu aneh aja. Jangan terlalu capek aja. Nah kelompoknya bagaimana? Pian yang pilih sendiri aja. Dewi mungkin bisa bantu ya. 3 orang itu yang DSN tadi. Ya, tapi kalau kaidah fikih 2 orang saja. Ini juga boleh pilih kawan-kawan pian. Jadi lakian binan aja. Mungkin karena
si siapa kemarin? Aska ya. Nah, itu mungkin bertim 2 orang gitu. Nah, dalam sejarahnya disinyalir, artinya kemunculan kaidah fikih bermula pada masa Nabi dalam bentuk hadis yang kalimatnya mirip dengan kaidah fikih. Contohnya al-kharaj bid-dhaman. Nah, ini asalnya hadis nih. La darara wa la dirara. Asalnya hadis. Ya, tapi dalam bentuk ringkasan menurut Nabi. Jadi akhirnya bisa jadi kaidah fikih itu sudah ada pada zaman Nabi sudah ada. Kenapa? Karena diringkas Nabi dalam bentuk kalimat la darara adalah hadisnya. Ya. Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, takrir dan sifat Nabi yang dihukumkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang diucapkan oleh Nabi dengan pemaknaan dari Nabi gitu ya. Dan konteksnya hadis tadi adalah sumber hukum. Jadi sumber hukum itu tidak hanya dalam bentuk perkataan saja, tapi juga perbuatan. Jadi jangan dikorting nanti mana dalil hadisnya. Ada juga perbuatan Nabi gitu ya kan. Ada juga takrir Nabi itu juga namanya ada dasar hukum ya. Namun penyusun pemula kitab kaidah fikih diperkirakan adalah Abil Abbas Ad-Dabbas, Abu Tahir Ad-Dabbas, seorang ulama abad ketiga dan 4 Hijriah. Dia mengumpulkan sebanyak 17 kaidah yang terpenting dari mazhab Hanafi, kemudian diikuti oleh Abu Sa'id Al-Harwi Syafi'i tahun 488 Hijriah, ulama mazhab. Kemudian Zain Abidin Ibnu Nuair wafat 670 Hijriah mengunjungi kitab berjudul Asbah wan Nazair. Ini yang paling masyhur nih. Ya. Bahkan di kitab buku ini juga yang saya tulis banyak mengutip dari Al-Asbah wan Nazair, ya. Nah, cuman di sini sampai 100 kaidah. Kalau di situ cuma 25 kaidah saja. Ya. Nah ini tinggal pen baca Asbah wan Nazair, Al-Qawaid, Al-Asbah wan Nazair Imam Subki, Asbah wan Nazair karya Isnawi. Jadi banyak ada 3 kitab yang mirip, tapi isinya sama-sama kaidah fikih. Qawaid fikih karya Jarakasi tahun 700, Kitab Qawaid Ibnu Al-Mulaqin tahun 800, Al-Qawaid Ad-Dawabit karya Abdul Hadi tahun 880 ya. Dan seterusnya, dan pada akhirnya menjadi sebuah kitab yang terus berkembang sampai saat ini gitu ya. Nah, apa hubungan antara usul fikih dan qawaid fikih? Ya. Ada berapa ini ya? Nah, ini ringkas ya. Usul fikih itu menggali hukum dari Al-Quran, sementara fikih membahas ketentuan Allah yang sudah jadi. Nah, jadi apa hukumnya salat? Fardu maghrib misalnya, ya udah hukumnya wajib. Usul fikihnya apa? Apa itu wajib? Nah, gitu ringkasnya gitu ya. Mandi junub itu wajib, mandi haid itu wajib. Ujar si usul fikih, wajibnya kapan? Nah, gitu ya. Nah, maka muncullah pemahamannya wajib ketika jelas, benar, yakin darah haidnya sudah bersih. Atau yakin memang sudah jima atau mimpi basah. Jelas, bila sudah jelas mandi wajib hukum. Nah, itu ngarannya usul fikihnya ya. Usul fikih punya objek, ada hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Artinya, jika ingin memberikan sebuah konsep hukum dalam usul fikih akan ada muncul namanya apa gerang yang dibahas, kenapa jadi membahas ini, kemudian objek yang dibahas apa. Itu semuanya adalah alatnya. Jadi bahasa kasarnya usul fikih itu adalah alat saja. Ya, alat dalam menentukan hukum fikih ya. Nah, jadi kegunaannya tentu ingin menjadi dasar para mujtahid memahami dari Al-Quran hadis dan bisa membandingkan dari berbagai pendapat hadis. Nah, ini gambarnya. Contohnya, aqimus shalat wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, kan dalilnya nih. Nah, ini bukunya ya. Contoh nih, di buku ini, nanti pian tinggal maknai ulang aja, tinggal maknanya jadi kopas, dibikin sendiri gitu pemahamannya. Siapa tahu contoh yang lain ada gitu ya. Mana nih bentar contohnya ya, saya ambilkan contoh. Nah, al-aslu fil muamalati al-ibaha illa yadullu dalilun ala tahrimnya. Pada dasarnya Al-Quran
Apa dasarnya secara semua muamalah boleh dilakukan terkecuali dalil yang mengharamkannya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ini hadis-hadis ayat Al-Qur'annya sampai seterusnya ya. Maka dia menjadi sebuah sumber hukum ya. Jadi yang namanya skemanya begini ya. Sumber hukumnya adalah Al-Qur'an. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam semua perkara yang wajib adalah hukumnya wajib. Kaidah usul fikihnya sebagai alat pengambilan hukumnya. Maka hukum fikihnya mengatakan apa? Wajib sholat dan zakat. Nah, itu ya. Kapan wajibnya, Pak? Usul fikih bilang lagi, kapan wajibnya? Ketika azan maghrib masuk, baru wajib masuk maghrib. Jangan pian sembahyang maghrib di waktu asar. Kenapa nih ya tulisannya aja? Dirikanlah sholat. Langsung nggak sembahyang karena mau. Atau zakat, tunaikan zakat. Amun zakatnya kan ada apa dizakati? Aku jangan berzakat tahun ini, insya Allah jangan 100 juta. Jadi jakawan kamu dapat duit? Ya, nah, insya Allah ada aja. Nah, itu kan kawan tuh. Karena yang namanya zakat itu harus ada dulu uang yang terdiam selama setahun 80 gram emas atau sekitar 85 jutaan terdiam. Artinya deposit lah intinya. Nah, maka setiap tahun dia wajib mengeluarkan 2,5% harta dia sebagai apa ya? Zakat hartanya. Nah, itu ya. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat harta kapan saja waktunya silakan. Bilanya sampai 1 tahun sampai 2,5 85 gram emas jadi wajib zakat. Atau tanaman jika diairi hujan maka 5%. Pertanian misalnya kebun dan macam-macam ya. Jika dia tidak diairi oleh air hujan, artinya bermodal, berusaha dengan bantuan orang, mau upah orang macam-macam, maka zakatnya jadi 5% saja. Bilanya hujan, tak ada hujan 10%. Nah, itu ya. Tapi harus ada, ini kadang belum ada zakatnya apa ya? Zakati gitu ya. Gak ada danang barangnya karena kalau dizakati berarti ya. Nah, itu. La takulu amwalakum bainakum bil batil, sumbernya. Jangan engkau makan harta kamu dengan cara yang batil atau yang salah gitu. Kaidahnya Pak, aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dalam larangan itu adalah haram. Jadi asalnya jangan makan berarti haram hukumnya. Ini sebagai sumber hukum, ini sebagai kaidah fikihnya alat istinbatnya. Hukum fikihnya apa bilang? Haram memperoleh harta secara tidak sah. Ya, contoh lagi. Kewajiban salat pada waktunya, hukumnya syarat. Ancaman membunuh mudarat. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Contohnya apa? Kebolehan salat tidak pada waktunya karena darurat ya. Nah, sekarang tugas Pian minggu depan silakan Pian bikin salah satu contoh skema dari 3 skema ini. 1, 2, atau 3 ya. Masing-masing bikin sendiri, bikin pakai kotak kayak gini. Nanti minggu depan akan saya tanya, buatkan skema hubungan fikih dan usul fikihnya dan kaidah fikihnya ya. Nah, mana yang Pian ambil terserah Pian mana yang mau Pian jadikan pegangan ya. Pak, ulun ngambil yang pertama, berarti ini modalnya, silahkan ya. Ulun pakai yang kedua nih Pak, silahkan. Ulun ngambil, terserah Pian contohnya apa, gambarannya apa, terserah. Mau masalah haram, tapi ininya sama nih, ininya sama aja. Anda tinggal cari yang ininya aja nih. Nah, cari yang paling bawahnya aja. Nah, misalnya ini apa? Ini kan sholat zakat. Nah, tadi saya contohkan. Tinggal Pian yang mencoba apa contoh lainnya dari selain ini gitu ya. Atau yang ini. Nah, darurat memperbolehkan yang diharamkan. Nah, itu juga silakan bikinkan contohnya di sini apa ya. Nah, hubungannya bagaimana? Ada nas Al-Quran, usul fikihnya, kemudian ada hukum syara, ada perbuatan mukallafnya, baru muncul kawaid fiqhiyahnya. Ya, jadi usul fikih dulu, ada fikihnya, kayak apa perbuatan mukallafnya, orang-orang yang menggunakannya, maka muncullah satu prinsip kaidah fikih. Untuk apa? Mempermudah yang 3 utingnya. 1, 2, 3. Diringkas menjadi kaidah fikih gitu ya. Nah, itu dulu cukup. Minggu depan kita akan bahas tentang 5 kaidah fikih utama dan rinciannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.